Ya, untuk mengetahui lebih mendalam mengapa Ammar Sony dapat mengedarkan narkoba di lingkungan lapas, kita telah tergabung dengan Kasubdit Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian IBIPA, yaitu Ibu Rika Aprianti. Selamat sore, Ibu Rika Aprianti. Selamat sore, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Ibu Rika. Dapatkah Anda ceritakan kembali terkait kronologis atas peristiwa ini? Mengapa akhirnya dapat diungkap peredaran yang dilakukan oleh Ammar Sony di dalam lapas? Iya, gini Mbak, saya rasa kalau kronologi tadi juga kita saksikan bersama terkait yang sudah dijelaskan oleh Kepala Rutan. Mulanya ini adalah, sekali lagi kalau boleh kami mengklaim, ini adalah bagian dari upaya kami untuk memberantas narkoba. Salah satunya adalah dengan melakukan sidak secara rutin. Jadi di sidak di sekitar tanggal 3 bulan Juni itu dengan melakukan di beberapa blok di Rutan Salemba, akhirnya ditemukanlah itu. Dan salah satunya adalah terduga atau yang disangka adalah Ammar Sony. Pada saat kesempatan yang sama, ini sudah menjadi SOP ya, Pak Karutan langsung berkoordinasi dengan Polsek Cempaka Putih dan dilakukan langkah-langkah. Nah, kalau terkait dengan ini kan pastinya terkait dengan adanya tindak pidana ataupun dugaan tindak pidana, itu sudah kami serahkan ke ranah penegak hukum. Nah, sekarang ini terus berproses yang seperti teman-teman media dan juga masyarakat ketahui, kami sangat terbuka sekali, kami sangat mendukung pemberantasan narkoba dari lapas dan rutan. Dan kami sangat berharap sekali dukungan dari masyarakat, informasi apapun berikan kepada kami terkait adanya dugaan peredaran narkoba agar kami dapat bisa tindak lanjuti. Seperti itu. Bu Rika, apa saja bukti dan fakta-fakta yang didapatkan atas penyidikan bersama yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Gini, kalau terkait dengan penyidikan dan bukti-bukti dan fakta bukan kewenangan kami untuk menyampaikan sepertinya ya Mbak. Yang pasti kami terus berbenah, jajaran kami terus, ini juga bagian dari, kalau kami bisa katakan ini semacam dari keberhasilan deteksi dini kami. Ya, dengan melakukan sidak. Jadi sidak ini memang dilakukan rutin nih teman-teman di lapas, rutan, dan juga di LPKA. Rutin untuk ini mendeteksi apabila adanya termasuk salah satunya barang-barang yang terlarang untuk masuk ke lingkungan di lapas, rutan maupun di beberapa tempat di lingkungan pemasyarakatan. Yang pasti tegas bahwa siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun juga petugas, tidak ada ampun, akan ditindak tegas. Dan apabila ada dugaan ataupun ada sangkaan potensi terjadinya tindak pidana, itu akan kita serahkan ke penegak hukum dan diberikan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ibu Rika, berapa penghuni lapas yang terlibat dan tetapkan tersangka hingga sore ini? Apakah sudah ada informasi terupdate mengenai hal tersebut? Untuk informasi terupdate, mungkin itu sekali lagi kami tidak punya kewenangan Mbak untuk menjawab, karena ini sekali lagi ranah dari penegak hukum. Yang pasti yang akan kami sampaikan bahwa kami terus berbenah, ini juga menjadi evaluasi, terus menjadi evaluasi kalau ditanyakan kok terus begini gitu kan ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kita akan menghadapi warga binaan ataupun teman-teman yang sebelumnya bermasalah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan, dan kita terus nih berusaha agar mereka selama dalam lapas diberikan pembinaan sehingga perilaku yang dulu yang menyebabkan mereka masuk tidak terulang lagi dan kembali ke masyarakat dengan kondisi mandiri, khususnya menyadari perilakunya dan tidak mengulangi lagi. Ya, Bu Rika, sejauh mana pengusutan yang sudah dilakukan? Gimana? Sejauh mana pengusutan yang sudah dilakukan atas dugaan petugas lapas yang terlibat kasus narkoba Ammar Sony ini, Bu? Ya, kalau terkait dengan petugas, tadi yang kami sampaikan, kalau terjadinya pelanggaran ini, pasti semua lini ini kita periksa, Mbak. Ya, kita periksa, dan sekali lagi tidak ada ampun. Kami bisa membuktikan di beberapa kasus, di beberapa rutan ataupun lapas, warga binaan yang terbukti memang terlibat dalam peredaran narkoba, baik itu dia menggunakan ataupun memakai, itu diberikan tindak tegas. Salah satunya treatment yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kalau kita sekarang ini terus gencar hari ini
Nusa Kambangan kembali menerima 41 warga binaan kategori high risk dari wilayah Jakarta ke Nusa Kambangan. Nah, ini boleh kami katakan ini menjadi salah satu upaya kami untuk membersihkan, targetnya dua. Satu, melindungi, membersihkan lapas, rutan di mana si warga binaan kategori high risk ini tinggal. Target kedua, si warga binaan kategori high risk ini kita pindahkan ke Nusa Kambangan selain untuk pengamanan, juga untuk warga binaan itu sendiri. Karena di Nusa Kambangan mereka diberikan pengamanan dan pembinaan khusus sesuai dengan hasil asesmennya. Nah, kalau itu warga binaan, untuk petugas pun kami sudah lakukan, Mbak. Jadi petugas kami yang terbukti, terdeteksi dan terbukti terlibat terkait dengan narkoba misalkan ini, kami pun lakukan treatment di Nusa Kambangan dalam waktu tertentu, diberikan pembinaan khusus agar mereka menyadari dan tidak mengulangi lagi dan kembali ke integritasnya sebagai petugas pemasyarakatan yang harusnya melakukan pembinaan, bukan membantu atau mendukung terjadinya pelanggaran, khususnya terkait dengan narkoba. Baik, terima kasih Ibu Rika Prianti sudah bersedia berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak.